Di tengah hiruk-pikuk kota Pekanbaru yang baru saja dimulai geliatnya di pagi itu, Minggu 13 September 2021. Seorang petugas front office sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad sumringah ketika ia kedatangan tamu pertamanya tepat di jam 9 pagi. Kedua tamunya di kala itu adalah sepasang pria dan wanita, yang dimana si wanita memiliki paras yang cukup ayu dan si pria bertubuh tegap dan berkulit sawo matang. Kedua tamunya datang kala itu dengan menumpang sebuah taksi warna biru yang tak lama kemudian berlalu setelah penumpangnya selesai membayar ongkos taksinya. Lalu dengan jalan tergopoh keduanya menghampiri Agung, si petugas front office itu sambil berkata, "Mas, saya mau check-in. Ada kamar kosong kan?" Tak lama kemudian Agung selesai memeriksa stok kamar yang ada dan langsung mengkonfirmasi bahwa saat itu tersisa beberapa kamar yang salah satunya adalah kamar 102 yang ada di lantai 1. Ada yang tak biasa di pagi itu ketika Agung menghandle tamu pertamanya di hari Minggu itu. Kedua tamu yang berdiri di hadapannya itu sedang dalam keadaan mabura berat, entah disebabkan oleh minuman atau hal lain, entahlah. Namun yang jelas, saat itu si tamu pria hanya bisa memberikan uang sebesar Rp75.000 dengan tanpa bisa menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya. Padahal dikatakan tarif hotelnya adalah Rp100.000. Namun dikarenakan oleh kondisi keduanya yang setengah sadar dan setengah nggak sadar, Agung langsung saja memberikan kunci kamar 102 kepada si tamu pria. Dan singkatnya pergilah mereka menuju kamar yang telah terpesan. Waktu pun berlalu hingga singkatnya di kala itu tepat di hari Senin 14 September 2021. Agung merasa heran melihat sebuah notifikasi yang menggambarkan bahwa tamu yang dia handle kemarin di kamar 102 belum juga melakukan check out. Padahal kala itu sudah menunjukkan jam 3 sore, yang seharusnya tamu yang check-in kemarin wajib untuk check out kecuali mau extend. Melihat hal itu, Agung kemudian mengajak kerabatnya yang bernama Iqbal untuk membantu mengecek kondisi kamar 102. Masih adakah tamunya atau sudah tidak ada? Singkatnya sampailah keduanya di depan kamar 102 yang di sore itu masih dalam keadaan terkunci. Iqbal kemudian memberikan Agung sebuah kunci sarap kamar itu. Dan betapa kaget keduanya ketika tamu yang mereka curigai telah pergi ternyata masih berada di dalam kamar. Sosok wanita berparas ayu itu ditemukan terbaring terlentang, terdiam, dan dalam keadaan hampir tak berbusana. Saat itu baik Agung dan Iqbal tidak sama sekali menemukan bekas luka yang kasat mata di tubuhnya. Muncullah anggapan bahwa sosok itu kehilangan nyawanya akibat sakit. Tak mau berlama, keduanya segera melaporkan temuan itu kepada manajemen hotel yang segera berlanjut kepada laporan kepada pihak yang berwajib. Pihak polisi pun hadir tak lama setelah laporan masuk dan segera melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Tubuh korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari laporan yang polisi dapatkan di lapangan, saat itu petugas tak menemukan tanda-tanda kekerasan yang bersemayam di tubuh korban. Dan untuk tahu penyebab hilangnya nyawa wanita itu, pentinglah proses otopsi. Dan singkatnya, setelah hasilnya rilis, selain petugas berhasil mendapatkan identitas korban, yang kala itu diketahui adalah seorang pegawai honorer yang berdinas di salah satu kelurahan yang ada di Pekanbaru. Juga korban adalah seorang janda. Dan meninggalnya wanita itu disebabkan oleh tersumbatnya jalur nafas yang diduga dilakukan oleh seseorang. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan janda ayu asal Pekanbaru itu? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Zaipul Andri, atau yang akan kita panggil Andri dalam kisah ini. Ia adalah seorang pria yang tadi saya sebutkan datang tergopoh-gopoh dalam kondisi mabura menuju meja front office sebuah hotel di Pekanbaru. Saat itu ia datang dengan seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Linda. Andri sendiri dari sumber yang kebetulan saya kulik, dikatakan ia adalah seorang pencari ikan dan atau nelayan yang biasa mencari ikan di sekitar sungai yang lokasinya nggak jauh dari tempat di mana ia tinggal. Andri tinggal di Kecamatan Langgam, Riau. Jika kita memperhatikan peta Kecamatan Langgam, kemungkinan area Andri mencari ikan di sekitar Sungai Kampar. Juga dari informasi yang kemudian terpublikasi, dikatakan bahwa Andri selain menjual hasil tangkapannya berupa ikan-ikan di pasar, ia juga menjualnya dengan cara door to door. Atau bisa dikatakan selain nelayan, ia juga adalah seorang penjual ikan keliling. Tidak didapatkan informasi bagaimana status pernikahan Andri. Apakah ia pria beristri atau masih lajang?
Namun yang pasti di usianya yang ke-45 tahun di tahun 2021, Andri mantap dengan profesinya sebagai nelayan. Hari naas yang mungkin saja terus menghantui hidup Andri adalah ketika ia memutuskan untuk berkenalan dengan seorang wanita yang dikenalnya dari jejaring media sosial. Andri tentu tertarik dengan tampilan-tampilan foto yang diunggah oleh wanita yang akan diajaknya berkenalan itu. Ya, tepat. Orang itu adalah Linda. Dari info yang kebetulan saya dapatkan, Linda adalah seorang pegawai honorer yang berdinas di salah satu kecamatan yang ada di Pelalawan, Riau. Linda dikatakan adalah seorang janda 45 tahun yang tinggal di Kecamatan Langgam, atau tempat tinggalnya berada satu kecamatan dengan Andri. Singkatnya, setelah perkenalan itu, mulai dekatlah mereka. Sepertinya Linda tidak terlalu mempermasalahkan profesi Andri yang adalah sebagai tukang ikan keliling. Hari gelap yang merundung hidup Linda adalah bermula pada hari Jumat 11 September tahun 2021. Di sore itu sekira jam 3, Andri menelpon Linda. Di sambungannya, Andri mengajak Linda untuk berkaraoke di tempat hiburan malam di New Paragon KTV yang bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Saat itu ajakan Andri tak ditolak oleh Linda. Gayung pun bersambut dan sepakatlah mereka untuk menghabiskan malam minggu bersama di tempat hiburan malam itu. Singkatnya, esok harinya, hari Sabtu, Andri kembali make sure terkait dengan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Saat itu Linda berkata, "Jadi bang, nanti aku berangkat naik motorku sendiri." Mendapatkan kabar positif dari Linda, Andri segera melakukan reservasi room di Paragon. Saat itu ia membooking roomnya untuk di jam 11 malam. Singkatnya, setelah mendapatkan room nomor 15, berangkatlah Andri menuju lokasi bersama dengan dua temannya yang lain yang bernama Fadli dan Ruli. Dengan menggunakan mobil Grand Max berangkatlah ketiganya menuju tempat yang terjanji. Dan singkatnya jam 10 malam Andri tiba di lokasi dan segera menelpon Linda untuk tanya di mana posisinya pada saat itu. Dikatakan oleh Linda bahwa kala itu ia sedang berada di minimarket tepat di sebelah Paragon. Dan Linda menyuruh Andri untuk masuk lebih dulu dikarenakan Linda masih mencari cemilan yang akan ia nikmati nanti saat karaoke. Biar nanti Linda akan menyusul masuk setelah Andri masuk ke dalam room. Lalu Andri berkata, "Jangan lupa, room nomor 15. Lanjut, setelah tiba waktunya, masuklah Andri, Fadli, dan Ruli ke dalam room yang telah mereka pesan sebelumnya. Di dalam ruangan itu, Andri dan kawan-kawannya langsung saja memesan sajian berupa minuman-minuman. Dan tak berselang lama, setelah pesta meriah itu berlangsung, masuklah Linda ke dalam ruangan yang telah penuh dan sesak dengan asap rokok dan hingar-bingar suara musik yang menggelegar dari salon atau speaker. Linda pun bergabung di meriahnya pesta di malam minggu di tempat hiburan malam itu. Di tengah kemeriahan acara yang berlangsung semakin semarak itu, dari info yang saya dapatkan di jam 1 dini hari atau tanggal 13 September, Andri memberikan satu butir narkotika jenis tertentu kepada Linda yang saat itu sedang asik terbawa suasana malam minggu. Mendapati sodoran itu, tak lantas ia tolak dan otomatis malam pun akan semakin panjang dan remang-remang. Melihat Linda yang semakin terbawa suasana, semakin pula membuat Andri semangat melihatnya. Terlebih saat itu Linda dalam keadaan mabura. Sekitar jam 4 pagi, Ruli minta izin untuk pergi meninggalkan tempat lebih dulu. Dikarenakan saat itu sang istri sudah pula memanggilnya. Ia pun pergi meninggalkan Paragon dengan membawa mobil Daihatsu Grand Max yang mereka pakai kemarin malam. Perginya Ruli tidak sama sekali mengurangi keseruan acara di malam itu. Acaranya pun berlanjut hingga tepat jam 7 pagi. Jam 7 pagi barulah mereka bertiga menyudahi acara malam panjang itu. Saat itu Andri lah yang membayar semua bill dan tagihannya. Total yang dibayarkan masih dalam info yang saya dapatkan. Andri membayar sebesar Rp850.000. Demikian setelah malam panjang yang telah mereka lalui bersama. Andri lalu menyuruh Fadli untuk membantunya mencarikan taksi yang bisa membawa mereka ke tempat istirahat sementara, yaitu hotel. Dikarenakan gak mungkin mereka pulang dalam keadaan mabura. Dan singkatnya, setelah mendapatkan taksi biru, kendaraan roda 4 itu membawa mereka ke sebuah hotel yang berada di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan seperti yang telah saya sebutkan di awal video, kedatangan mereka disambut oleh Agung, si petugas front office yang menyambut mereka. Keadaan Andri saat itu sungguh tak mungkin baginya untuk berlaku normal seperti pada umumnya orang-orang normal. Bahkan ia pun tak bisa menunjukkan kartu tanda pengenalnya. Dan ia hanya membayar Rp75.000 saja. Dari seharusnya Rp100.000 harga sewa kamarnya. Kala itu Andri mendesak Agung untuk segera memberikan kunci kamar sebab ia sudah sangat lelah.
Dan singkatnya, diberikanlah kunci kamar 102 kepada Andri. Di dalam kamar benar saja keduanya langsung rebah di atas kasur. Namun sebelum rebah, disebutkan bahwa Linda terlebih dahulu membuka jaket hitam dan sepatu high heel yang ia pakai. Dan rebahlah ia di atas ranjang. Andri yang melihat Linda yang merebahkan diri dengan posisi terlentang. Kemudian sontak membuat Andri si tukang ikan ini naik birahinya. Terlebih saat ia melihat bagian dadanya menyembul keluar. Melihat hal itu, Andri tak mau berlama-lama. Segera ia bangkit berdiri, ia buka semua pakaiannya dan mulai mendekati Linda dan duduk di bagian pahanya. Melihat kondisi Andri yang sudah seperti itu, sontak membuat Linda kaget, meronta, dan menolak ajakan Andri di pagi itu. Ia tepis tangannya dan ia dorong tubuh Andri hingga ia pun jatuh ke kasur. Namun kala itu Andri diam, tak bereaksi apa-apa. Mendapatkan penolakan dari Linda, Andri segera memakai kembali bajunya dengan gusar. Lalu singkatnya jam 10 pagi, terdengar suara orang yang mengetuk pintu kamar hotel. Saat itu rekannya Fadli yang datang dengan maksud ingin mengembalikan handphone milik Linda yang sempat terbawa olehnya. Setelah mengembalikannya, mereka sempat berbincang-bincang singkat dan dikarenakan rasa lelah yang sungguh sangat amat terasa. Akhirnya mereka bertiga tertidur dalam satu ranjang yang sama hingga jam 3 sore. Di jam 3 sore, Fadli kemudian pamit meninggalkan Andri dan Linda dalam kamar. Setelah Fadli meninggalkan kamar, tiba-tiba muncullah kembali rencana Andri untuk bercinta dengan Linda. Ia anggap percobaan pertama gagal mungkin dikarenakan Linda saat itu sedang lelah. Dan mungkin di upayanya yang kedua ini akan berbuah manis. Saat itu sama, Andri bangkit berdiri dan ia buka semua pakaiannya dan menuju ke arah Linda. Namun kembali usahanya gagal total. Linda nggak mau bercinta dengan Andri. Rasa gondok mulai menyelimuti perasaan Andri kala itu. Betapa tidak. 2 kali usahanya gagal total. Hasrat yang mengganjal tentu saja membuatnya mencari-cari celah yang kira-kira kapan dan bagaimana ia bisa menyalurkan hasrat birahinya itu. Sementara itu Linda juga tampaknya menganggap Andri sebatas teman saja, nggak lebih. Ia tentu tahu batasan sampai mana perlakuan teman kepada temannya. Jadi opsi bercinta dengan Andri mungkin tidak masuk dalam list pertemanan Linda dan Andri. Namun Andri tak habis upaya. Kembali di jam 6, ia coba lakukan hal yang sama atau usaha yang ketiga kalinya. Kala itu ia melihat Linda sedang berbaring tengkurap di atas kasur. Dan lalu tanpa babi bu, ia buka semua bajunya dan dia tindih Linda dari atas. Mendapatkan tindihan dari tubuh Andri yang gempal tentu membuat Linda kaget. Apalagi tangan Andri pun tak berhenti berpatroli di tubuh Linda. Dikatakan saat itu Andri sempat berusaha untuk membuka pakaian Linda. Namun gagal, dikarenakan Linda terus saja meronta-ronta dengan tenaga yang ia miliki. Andri yang mendapatkan perlawanan dari Linda juga tak mau tinggal diam. Kemudian tangan kanannya ia arahkan ke leher Linda dan mulai mencengkramnya dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Cengkraman keras itu tentu saja menyumbat jalur nafas Linda, yang kemudian membuatnya semakin lemas dan tak bergerak. Dan akhirnya, Linda pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa di tangan Zaipul Andri. Saya ucapkan duka yang mendalam. Si pelaku ini mengajak si korbannya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun karena dari si korban ini tidak mau, kemudian berontak, si pelaku atas nama SH ini kemudian memaksa korban. Tersangka sempat melarikan diri dari kota Pekanbaru ke Pulau Lawan. Nah, disitulah kita melakukan tangkapan. Kemudian saksi-saksi yang sudah kita periksa ada sekitar 5 orang. Ada hubungan khusus antara pelaku dengan korban? Tidak ada. Kenalnya di mana, Pak? Di sosial media ya, kenalnya ya. Demikian setelah berhasil menghilangkan nyawa Linda, Andri tentu panik. Ia tak menyangka cengkraman tangannya telah membuat Linda pergi selama-lamanya. Di tengah kepanikan yang melanda, Andri pun segera menghubungi Fadli untuk menjemputnya di hotel. Dan singkatnya, setelah Fadli tiba, pergilah mereka meninggalkan Linda terdiam dan terbujur kaku di atas kasur. Kasus ini bisa terungkap dari rangkaian temuan tubuh Linda yang tak bernyawa oleh Agung dan Iqbal di hari Senin 14 September 2021. Tubuhnya pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Investigasi pun segera dilakukan. Saat itu polisi memeriksa CCTV, barang bukti berupa tas korban, pakaian, high heels, dan 1 bungkus kondom. Dan singkatnya, setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, Zaipul Andri berhasil diamankan di rumah saudaranya di daerah Riau. Ia pun diamankan tanpa perlawanan.
Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Zaipul Andri. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir